Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Patrick sedang diberitahu oleh seorang petugas lapas bahwa ia hari ini akan dikembalikan ke masyarakat. Di sini Patrick berjanji bahwa ia akan menjadi warga masyarakat yang baik. Setelah bebas, terlihat Patrick menyewa sebuah tempat tinggal di pusat kota dan mulai berusaha mencari pekerjaan melalui koran. Alhasil, Patrick pun berhasil mendapatkan pekerjaan, yaitu sebagai pelayan di sebuah restoran. Sedikit informasi, Patrick ini diceritakan merupakan seorang pemuda yang sangat tampan. Terbukti di hari pertama bekerja, ia sudah berhasil membuat rekan kerjanya yang bernama Noni menyerahkan serabi lempitnya pada Patrick dengan sukarela. Esok harinya saat sedang bekerja, terlihat Patrick mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Dolph. Dolph mengatakan pada Patrick bahwa ia telah keluar dari lapas dan sangat ingin bertemu dengan dirinya. Alhasil sepulang kerja, Patrick dan Dolph pun bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Dolph yang selalu melindungi Patrick saat di lapas, meminta pada Patrick agar bersedia membantunya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dolph telah membuat sebuah rencana, yaitu Patrick ditugaskan agar menggunakan ketampanannya untuk berpacaran dengan istri muda seorang pengusaha kaya. Dan setelah berhasil, nanti saat Patrick sudah berhasil bercocok tanam dengan wanita tersebut, maka Dolph akan menangkap wanita tersebut lalu meminta tebusan pada suaminya. Mendengar hal tersebut, awalnya Patrick menolak. Namun setelah beberapa hari Dolph membujuk Patrick, alhasil Patrick pun mengiyakan permintaan Dolph tersebut. Dan aksi Patrick pun dimulai di sebuah bar yang sering didatangi oleh orang-orang kaya. Patrick pun mulai mendekati istri muda dari para orang kaya yang ada di sana saat suami mereka sedang pergi ke toilet. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat Patrick berhasil bercocok tanam dengan targetnya yang bernama Cica, ia pun lantas mengajak Cica untuk berlibur di sebuah tempat yang telah Patrick sediakan. Cica yang sudah sangat baper dengan Patrick, tanpa rasa curiga sedikit pun, langsung mengiyakan tawaran tersebut. Dan Patrick pun langsung membawa Cica menuju ke sebuah rumah mewah yang telah Patrick dan Dolph sewa. Esok harinya saat Cica masih tertidur, terlihat Patrick mulai jogging keliling kampung. Dolph yang melihat Patrick telah pergi, langsung segera masuk ke dalam rumah untuk menangkap Cica lalu membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu, Patrick lantas menelpon suami Cica dan mengatakan bahwa Cica telah diculik pada saat ia sedang jogging. Patrick juga mengatakan bahwa penculik tersebut meninggalkan sebuah surat agar suami Cica bersedia menebus Cica. Suami Cica pun lantas bertanya, "Siapa kau?" Patrick pun menjawab bahwa ia adalah pacar dari Cica. Singkat cerita, selama setahun penuh, Patrick dan Dolph terus melakukan hal tersebut dengan target yang berbeda-beda. Cara mereka mengambil tebusannya, yaitu Dolph membawa wanita tersebut ke sebuah kebun jeruk, lalu mengambil semua perhiasannya. Setelah itu, Dolph membawanya ke sebuah tempat yang telah ditentukan. Dan setelah sang suami bersama Patrick datang, maka pertukaran pun dilakukan dengan cara Patrick membawa uang menuju ke arah Dolph, sedangkan sang wanita menuju ke arah suaminya. Setelah sang suami telah mendapatkan istrinya, mereka pun langsung meninggalkan Patrick bersama Dolph di tempat tersebut, berharap agar Patrick dihabisi oleh Dolph. Setelah Patrick dan Dolph mendapatkan uangnya, mereka pun langsung membagi dua uang tersebut dan mulai mencari target lagi. Singkat cerita, setelah setahun lebih mereka melakukan pekerjaan tersebut, Patrick yang sudah mulai resah lantas mengatakan pada Dolph bahwa ia ingin berhenti dari pekerjaan tersebut. Dolph yang mendengar hal tersebut lantas mengatakan bahwa ia memohon pada Patrick agar Patrick mau melakukannya satu kali lagi saja. Dan setelah itu, ia berjanji akan bersedia berhenti dari pekerjaan tersebut. Alhasil, Patrick pun dengan berat hati menyetujui permintaan Dolph tersebut.
Malam harinya, Patrick kembali mencari target di sebuah bar langganannya. Di sana, Patrick yang melihat ada pasangan kaya yang sedang santuy, lantas bertanya pada bartender yang bernama Tom tentang pasangan kaya tersebut. Tom pun menjawab bahwa pasangan tersebut bernama Frank dengan istrinya yang bernama Becca. Tom pun menambahkan bahwa Frank merupakan ilmuwan yang sangat terkenal. Tidak selang berapa lama, saat Frank pergi ke toilet, Patrick langsung menghampiri Becca dan langsung mengeluarkan jurus-jurus jitunya. Alhasil, mereka berdua pun mulai berpacaran. Singkat cerita, setelah beberapa bulan mereka berpacaran, tibalah saatnya Patrick mengajak Becca berlibur ke tempat yang sudah ia dan Dolph sediakan. Esok harinya, sebelum Patrick membawa Becca ke lokasi, Dolph yang merasa kali ini Patrick mulai jatuh cinta pada Becca, mulai marah pada Patrick. Dikarenakan Patrick selalu mengulur waktu untuk mengajak Becca ke rumah sewaannya. Setelah perdebatan yang sangat tidak berguna tersebut selesai, Patrick pun langsung membawa Becca ke rumah yang telah ditentukan. Sesampainya di lokasi, Patrick dan Becca pun langsung bercocok tanam dengan hati yang riang dan gembira. Setelah selesai, Patrick lantas menulis sebuah surat seolah-olah itu dari penculik dan langsung keluar rumah untuk jogging. Sepulangnya dari jogging, Patrick yang melihat Becca sudah tidak ada di ranjangnya, langsung menelpon suami Becca seperti yang sudah ia lakukan selama ini. Namun kali ini, ternyata Patrick dan Dolph meminta tebusan sebesar $50.000, 3 kali lebih banyak dari biasanya. Setelah 5 jam berlalu, terlihat Frank pun datang dan langsung bertanya, apa yang terjadi? Patrick pun langsung menceritakan semua sesuai skenario yang telah disepakati bersama Dolph. Sore harinya, sambil menunggu waktu pertukaran, terlihat Frank dan Patrick berbagi minum minuman asoy sambil ngobrol santuy. Namun, setelah beberapa saat mengobrol, tiba-tiba Frank menyerang Patrick sembari mengatakan, "Jangan pernah kau berpacaran dengan istriku lagi ya, bro." Dan Patrick pun mengatakan, "Oke bro." Singkat cerita, waktu pertukaran pun tiba. Kali ini pertukaran dilakukan di sebuah hutan yang cukup sepi. Sesampainya di lokasi, Dolph langsung menyuruh Frank untuk membuang kunci mobilnya keluar jendela. Setelah itu, Patrick pun langsung turun, lalu pertukaran pun dilakukan. Dan seperti biasa, setelah Becca naik ke mobil Frank, Dolph langsung berakting menangkap Patrick, lalu membawa Patrick pergi dari tempat tersebut. Lalu, kita mulai diperlihatkan kejadian beberapa bulan yang lalu, saat semua mantan pacar Patrick mengatakan pada polisi tentang semua yang telah terjadi pada diri mereka. Dan ternyata, polisi yang sedang menerima laporan dari para mantan Patrick adalah Becca. Becca pun lantas mengatakan pada rekannya yang bernama Frank bahwa semua mantan Patrick mengatakan kalau mereka semua bertemu Patrick di bar yang sama. Dan juga kejadian penculikan tersebut terjadi di rumah sewaan yang sama. Setelah itu, Frank dan Becca langsung menghadap atasan mereka lalu mengatakan bahwa Frank dan Becca akan melakukan misi penangkapan Patrick dan Dolph dengan cara menyamar menjadi orang kaya agar Patrick menjadikan Becca sebagai targetnya. Mendengar hal tersebut, atasan Becca pun menyetujui misi Becca tersebut. Di sini terlihat ternyata Tom merupakan salah satu polisi yang ikut dalam misi untuk menangkap Patrick. Kembali ke masa sekarang, terlihat Patrick dan Dolph menukar mobil van mereka dengan mobil lain yang sudah mereka siapkan di sebuah parkiran. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Dolph mengarahkan senjatanya ke arah Patrick, lalu memberikan seikat uang pada Patrick lantas menyuruh Patrick untuk keluar dari mobilnya, sembari mengatakan bahwa Dolph sudah tidak ingin lagi kenal dengan Patrick. Alhasil, Patrick pun langsung turun dari mobil tersebut. Di kantor polisi, saat Becca sedang berbicara pada rekan kerjanya, terlihat Patrick menelpon lalu mengatakan pada Becca tentang semua kebenaran yang telah terjadi. Patrick pun juga menambahkan bahwa ia sangat mencintai Becca. Di sebuah hotel, terlihat Patrick membungkus uangnya dan mengirimkan uang tersebut ke sebuah alamat yang ada di luar kota. Sedangkan Dolph yang sudah bersiap kabur menemukan sebuah alat pelacak di tumpukan uang yang ia bawa. Dolph yang panik pun langsung bergegas untuk kabur. Namun sayang, Dolph malah bertemu dengan Frank dan Tom. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah beberapa saat pihak polisi dan Dolph kejar-kejaran, Dolph yang terus mencoba melawan akhirnya diberikan sedikit tembakan yang menyebabkan Dolph harus tewas dengan hati yang kecewa.
Di hotel, Patrick kembali menelpon BK dengan mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan BK saat ini juga. Patrick pun mengatakan bahwa ia sekarang sedang berada di Hotel Suka-Suka dengan nomor kamar 406. Mendengar hal tersebut, BK pun lantas mengatakan pada semua rekannya di mana lokasi hotel tempat Patrick menginap. Alhasil, BK dan beberapa polisi pun langsung bergegas menuju ke hotel yang dimaksud. Sesampainya di hotel, BK pun langsung mengetuk pintu kamar sembari memanggil Patrick untuk keluar dari kamarnya. Karena Patrick tidak keluar juga, alhasil polisi pun langsung mendobrak kamar tersebut. Alhasil, polisi yang tidak berhasil menemukan Patrick di kamar tersebut langsung segera pergi dari hotel tersebut. Patrick yang melihat kamar di sebelah kamarnya didobrak oleh polisi langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Esok harinya, BK kembali menghadap atasannya lalu mengatakan bahwa ia minta maaf tidak berhasil menangkap Patrick. Atasan BK yang bernama Jono tersebut lantas mengatakan bahwa BK sudah bekerja dengan baik. Maka dari itu, BK akan tetap diberikan kenaikan pangkat karena telah berhasil membuat Dolph tertangkap. Di sebuah tempat yang jauh, Patrick yang sedang bersantai mendengar pintu diketuk. Ia pun langsung bergegas membukakan pintu, berharap itu adalah BK. Namun ternyata itu bukanlah BK, melainkan sebuah paket yang berisi uang miliknya. Jadi guys, BK dan Patrick telah saling jatuh cinta. Maka dari itu, BK dengan sekuat tenaga berusaha untuk menyelamatkan Patrick dari kejaran polisi. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus atau tidak guys ya? Kasih komen di kolom komentar dan jangan lupa kasih like sebanyak-banyaknya. Oke, let's go, let's do it. Oke, thank you. Ngomong apa sih gue? Oke guys, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Selamat menikmati lagu dari gua di a closing video. Kalau kalian tidak suka, skip aja ya kan. Oke guys, thanks for watching and bye guys. Saat memeluk erat hatimu, cinta akan ku jaga selamanya, hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini, karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya kau dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia
bahagia.